Halo Sobat Ngopi, jadi di video kali ini saya akan mereview suatu alat yaitu milk steamer. Oke, milk steamer, bukan rice steamer. Jadi seperti apa barangnya dan seperti apa kualitasnya, simak terus video ini sampai selesai. Oke, jadi ini adalah milk steamer. Dan kalau kita perhatikan, milk steamer ini adalah sebuah modifikasi dari alat kopi yang bernama moka pot. Di sini kita bisa perhatikan dengan jelas sekali bahwa bentuk moka pot ini dimodifikasi menjadi milk steamer. Di bagian bawah ini adalah boiler, terus ini adalah gagang dari moka pot, dan di bagian atas ini bagian moka pot yang dimodifikasi untuk steam wand dan juga pressure gauge-nya. Kemudian milk steamer ini terbuat dari bahan aluminium, stainless steel dan juga plastik pada knob ini. Milk steamer ini memiliki steam wand yang dapat berputar 360 derajat sehingga kita bisa menyesuaikan seberapa posisi yang kita butuhkan untuk steam susu, dan dilengkapi dengan pressure gauge yang bisa mencapai 4 bar. Meskipun kita pada di angka 2 bar itu udah bisa melakukan steaming susu. Dan panjang dari steam wand ini kurang lebih 16 cm, dan juga tinggi dari moka pot ini kurang lebih 27 cm dengan diameter pot bagian bawah 12 cm dan pada pot bagian atas ini 9 cm. Kapasitas dari boiler milk steamer ini yaitu 600 ml. Di sini terdapat lubang nozzle. Di sini kelihatan ada 2 lubang nozzle pada milk steamer ini. Nah, dan kalau kita perhatikan, ini itu bukan sebuah steam tip, melainkan seperti tutup nozzle atau penutup dari selang ini yang kemudian dimodifikasi, dilubangi sebanyak 2 titik seperti ini untuk mengeluarkan tekanan yang berfungsi untuk steam susu. Jadi kalau kita perhatikan berbeda dengan steam tip pada mesin-mesin espresso. Dan untuk penggunaannya, saat kita akan melakukan steam susu, kita bisa buka knob ini dengan memutar ke arah kiri kalau kita lihat dari samping, dan apabila kita akan menutupnya, kita bisa putar ke arah kanan searah jarum jam. Oke, dan kita buka bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini kelihatan sekali, ini adalah bentuk dari moka pot. Jadi bagian dalamnya seperti ini, seperti moka pot. Dan di sini terdapat safety valve yang berfungsi untuk pengaman apabila terjadi tekanan berlebih di dalam boiler ini. Dia akan mengeluarkan tekanan tersebut melalui lubang safety valve ini. Dan di bagian penutupnya ini dipasang, tetap dipasang seperti moka pot seperti ini ya. Ada seperti lubang-lubang filter beserta karet seal. Oke, secara keseluruhan ini juga cukup rapi dan cukup baik juga. Kemarin saya sudah mencoba alat ini, hasilnya cukup bagus dengan harga yang sekian. Jadi kalau teman-teman nanti
mau melihat harganya atau pembeliannya ada di mana, teman-teman nanti bisa cek di description box yang ada di bawah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan milk steamer ini. Yang pertama, kita bisa buka tutup milk steamer ini, kemudian kita tuangkan air. Nah, di sini karena kapasitasnya 600 ml, jadi saya akan praktekkan dengan air sebanyak 300 ml aja. Kalau teman-teman ingin mendapatkan tekanan yang lebih besar dan juga cepat, itu bisa gunakan air yang cukup sedikit. Dan perlu diperhatikan dalam mengisi air pada boiler ini jangan sampai sama atau melebihi pada safety valve ini, harus posisinya di bawah dari safety valve. Kemudian kita bisa pasangkan tutupnya, pastikan pasang dengan rapat dan kencang. Nah, karena milk steamer ini boilernya terbuat dari bahan aluminium, jadi mau tidak mau kita harus masak dengan menggunakan kompor api atau kompor listrik yang menggunakan elemen pemanas, jadi tidak bisa digunakan pada kompor induksi. Oke, kita taruh milk steamer ini di atas kompor, kemudian kita nyalakan apinya dan tunggu sampai tekanan pada pressure gauge ini menunjukkan di angka minimal di angka 2. Setelah pressure gauge ini telah menunjukkan di angka 2 bar, kita bisa buka katupnya untuk mengeluarkan air pada steam wand dan juga tutup dari milk steamer ini. Teman-teman bisa lihat ya tekanannya. Nah, di sini uap dari milk steamer ini masih terdapat air. Jadi pada steaming susu kita jangan menambahkan air supaya susunya tidak menjadi encer juga. Kita bisa gunakan lap seperti ini untuk membersihkan airnya. Kalau kita perhatikan, milk steamer ini cukup bagus untuk mengeluarkan atau memberikan tekanan uap yang cukup kencang. Tak kalah dengan kalau kita menggunakan mesin espresso. Sekarang saya akan coba untuk melakukan steaming susu menggunakan milk steamer ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari steam susu menggunakan milk steamer tadi. Hasilnya cukup kental dan juga teksturnya lembut sekali, seperti menggunakan alat steam yang terdapat pada mesin-mesin espresso yang harganya cukup mahal lah. Menurut saya ini cukup memuaskan hasilnya, dan saya akan coba untuk membuat coffee latte menggunakan steaman susu dari milk steamer ini.
Oke, jadi dari kelebihan yang dihasilkan untuk steam susu, di sini setelah saya memakai beberapa kali milk steamer ini, saya merasakan kekurangan, yaitu pada steam tip atau steam wand ini yang agak susah dibersihkan. Nggak tahu karena saya yang kurang terbiasa atau bagaimana, karena menurut saya steam wand ini memang bentuknya bukan seperti steam tip yang biasa pada mesin espresso. Kalau biasanya steam tip pada mesin espresso itu dia agak mengerucut ujungnya, cuman kalau ini dia bentek dan seperti mur. Jadi kalau kita bersihkan itu agak susah dan juga menempelnya agak lama. Harus kita bersihkan dengan sikat yang lembut. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada sisa-sisanya yang kurang bisa dihilangkan dengan hanya menggunakan lap seperti ini. Setelah ini saya akan kasihkan tips cara mengisi air pada boiler ini pada saat posisi panas. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, karena boiler ini memiliki kapasitas tertentu, jadi jangan sampai melebihi dari safety valve tadi. Oke, jadi cara pengisian atau penambahan air pada boiler ini pada posisi yang masih panas itu kita bisa singkirkan atau angkat milk steamer ini dari kompor. Kita singkirkan dulu kompornya. Kemudian teman-teman bisa siapkan air pada wadah yang lebih besar dari milk steamer ini. Teman-teman bisa gunakan air pump atau air kran. Kemudian taruh milk steamer ini yang masih panas pada wadah yang berisi air tadi, dan siapkan air untuk menambah air pada boiler. Di sini saya akan menambahkan sebanyak 200 ml aja, dan kemudian buka knob pada milk steamer ini. Nah, jadi steam wand ini akan menyedot air yang sudah kita siapkan ke dalam boiler. Karena milk steamer ini menggunakan prinsip kerja vakum, jadi pada posisi panas dan diberi suhu dingin dari luar, itu akan menghisap ke dalam. Oke, ini habis airnya sebanyak 200 ml yang telah ditambahkan tadi. Dan saya ulangi lagi, yang perlu diingat adalah jangan menambahkan air hingga melebihi katup safety valve-nya. Teman-teman bisa perkirakan sendiri seberapa banyak air yang akan ditambahkan. Oke, jadi ini tadi sedikit review dari saya mengenai milk steamer ini. Kalau teman-teman punya referensi milk steamer yang lain, teman-teman bisa tuliskan komentar di bawah. Menurut teman-teman milk steamer apa yang teman-teman gunakan dan lebih cocok atau lebih worth it kalau kita membelinya. Oke, sekian dari saya, Gara Sulistia. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan info terupdate dari channel saya ini. Thank you.